Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya lalu Jatmika Santriawan akan menjelaskan beberapa materi, yaitu distribusi T, distribusi F, dan order statistik. Kita langsung saja ke pembahasan pertama. Distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Pada pertemuan sebelumnya, dijelaskan bahwa Z sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar N, di mana Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varian 1. Sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S, yaitu simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru. Dan T sama dengan X bar min mu dibagi S per akar N, di mana T berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1, di mana X bar min mu didekati dengan distribusi normal, S per akar N didekati dengan distribusi chi-square, atau disebut juga distribusi varian. Pada distribusi T ini terdapat beberapa teorema, diantaranya adalah teorema 9, yaitu jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku, dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V, maka T sama dengan Z dibagi akar Y per V mempunyai PDF atau fungsi kepadatan peluang. Fungsi T sama dengan gamma dikali V ditambah 1 per 2 dibagi dengan akar V dikali V dikali gamma V ditambah 1 per 2 dikali dengan 1 ditambah T kuadrat per V pangkat V ditambah 1 per 2, di mana min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Kita lihat pembuktiannya. Dari teorema 9 ini, kita mengetahui bahwa Y dan Z variabel acak independen. Z berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi 1, dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V. Sehingga untuk rumus distribusi normal baku, yaitu fungsi Z sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min 1 per 2 dikali Z kuadrat, di mana min tak hingga kurang dari Z kurang dari tak hingga. Dan rumus distribusi chi-square, yaitu fungsi Y sama dengan 1 per 2 pangkat V per 2 dikali gamma dari V per 2 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2, di mana Y lebih besar dari 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya lalu Jatmika Santriawan akan menjelaskan beberapa materi, yaitu distribusi T, distribusi F, dan order statistik. Kita langsung saja ke pembahasan pertama. Dengan menggunakan teknik transformasi variabel, di mana A cantik sama dengan Z, Y, sedemikian sehingga min tak hingga kurang dari Z kurang dari tak hingga, dan 0 kurang dari Y kurang dari tak hingga. Dengan rumus T yang diketahui pada teorema bahwa T sama dengan Z per akar Y per V, sehingga Z sama dengan T dikali akar Y per V, atau dz per dt sama dengan akar Y per V. Sehingga transformasi Z, Y ke T, Y menghasilkan B cantik sama dengan T, Y, sedemikian sehingga min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga, dan 0 kurang dari Y kurang dari tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T akar U per V, maka Jacobian W absen T, U adalah do Z per do T, do Y per do T, do Z per do U, dan do Y per do U, sama dengan akar U per V 0 T per 2 akar U kali V dan 1, sehingga sama dengan akar U per V. Jadi diperoleh G T, U sama dengan fungsi W1 T, U, W2 T, U dikali W absen T, U
Selanjutnya kita masukkan nilainya, jadi 1 per akar 2V kali E pangkat min 1 per 2 T kuadrat kali U per V dikali 1 per 2 pangkat V per 2 kali gamma dari V per 2 kali U pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min U per 2 dikali akar U per V. Selanjutnya kita evaluasi, yaitu kita gabungkan untuk variabel yang sama, seperti jadinya akan menghasilkan 1 per akar 2V kali V dikali 2 pangkat V per 2 kali gamma dari V per 2 kali U V plus 1 per 2 min 1 kali E pangkat min U per 2 kali 1 plus T2 per V. Jadi untuk akar U per V di atas, untuk baris 2-nya kita ubah menjadi akar U per akar V yang atau yang artinya U pangkat 1 per 2 per V pangkat 1 per 2. Nah, itu akan memudahkan kita untuk mengevaluasi sehingga kita akan menyamakan variabelnya. Jadi untuk V-nya, karena itu sudah jadi akar, maka kita bisa masukkan ke akar 2pi kali V. Nah, untuk U-nya jadi kita evaluasi dengan U sebelumnya, dan begitu juga dengan E, kita evaluasi, kita samakan variabelnya begitu. Nah, bagaimana dengan marginal T-nya? Untuk mendapatkan fungsi kepadatan peluang dari T, maka G, U, T diintegralkan terhadap U sehingga diperoleh G T sama dengan integral 0 sampai T hingga GT, U du. Jadi ini seperti perhitungan biasa, jadi kita masukkan nilainya sehingga nanti akan menghasilkan hasil akhir, yaitu 1 per akar 2 pi kali V dikali 2 pangkat V per 2 dikali gamma dari V per 2 terus dikali dengan integral 0 sampai dengan T hingga U pangkat V plus 1 per 2 kali min 1 dikali E pangkat min U per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V du. Selanjutnya kita misalkan untuk Z sama dengan U per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V. Untuk U-nya akan menjadi 2Z per 1 plus T kuadrat per V. Selanjutnya kita turunkan sama dengan du dz. Du per dz sama dengan 2 per 1 plus T kuadrat per V. Untuk dz-nya kita akan pindahkan, jadi du sama dengan 2 per 1 plus T kuadrat per V kalikan dz. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Untuk GT sama dengan 1 per akar 2pi kali V dikalikan 2V pangkat V per 2 dikali gamma dari V per 2 dikali integral 0 sampai hingga U pangkat V plus 1 per 2 min 1 E dikalikan E pangkat min U per 2 kali 1 plus T kuadrat per V du. Nah, sehingga nanti akan diturunkan, kita masukkan nilai yang tadi. Pemisalannya akan menghasilkan 1 per akar 2V kali V dikalikan 2 pangkat V per 2 kali gamma dari V per 2 integral dikalikan integral 0 sampai T hingga 2Z per 1 plus
T pangkat 2 per V pangkat V plus 1 per 2 min 1 dikalikan E pangkat min Z, DU nya kita lihat yang tadi, maka akan berubah jadi 2 per 1 plus T kuadrat per V dz. Nah, selanjutnya kita akan menghasilkan 1 per akar 2 V kali V dikalikan 2 pangkat V per 2 kali gamma dari V per 2 dikali 2 per 1 plus T kuadrat per V pangkat V plus 1 per 2. Nah, dz nya tadi dihilangkan dengan menjadi turunan untuk integralnya, karena kita akan integralkan dz, maka dz nya akan pindah jadi dikali integral 0 sampai t hingga z plus z pangkat V plus 1 per 2 min 1 dikalikan E pangkat min Z dz. Diketahui rumus gamma, yaitu gamma A sama dengan integral 0 sampai dengan t hingga Z pangkat A min 1 dikalikan E pangkat min Z dz. Sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi, yaitu GT sama dengan 1 per akar 2V kali V dikalikan 2 pangkat V per 2 dikalikan gamma dari V per 2 dikalikan 2 per 1 plus T2 per V pangkat V plus 1 per 2 dikalikan integral 0 sampai t hingga Z pangkat V plus 1 per 2 min 1 dikalikan E min Z dz. Dari sana kita bisa melihat rumus dari gamma, sehingga kita akan substitusikan untuk rumus gammanya. Kita masukkan ke rumus selanjutnya, yaitu 1 per akar 2 pi kali V dikalikan 2 pangkat V per 2 dikali gamma dari V per 2 dikalikan 1 plus T pangkat 2 per V per 2 pangkat min V plus 1 per 2 dikali gamma dari V plus 1 per 2. Selanjutnya kita evaluasi lagi untuk gammanya masuk ke 1 dikalikan gamma, itu masuk jadi R gamma dari V plus 1 per 2. Terus untuk bawahnya akan dihilangkan akar 2 nya, yaitu menjadi 2 pangkat 1 per 2 dia akan dikalikan di sana jadi 2 V plus 1 V per 2, jadi akan dihilangkan pangkat dari 1 plus T2 per V per 2 pangkat min V plus 1 per 2. Jadi untuk per 2 nya akan sama-sama dihilangkan, jadi akan menghasilkan gamma dari V plus 1 per 2 per akar dari V kali V dikalikan gamma V dari akan dikalikan gamma dari V per 2 dikalikan 1 plus T2 per V pangkat min V plus 1 per 2 untuk min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Terbukti bahwa T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF fungsi T sama dengan gamma dikali V plus 1 per 2 per akar Pi kali V dikali gamma dari V plus 1 per 2 dikali 1 plus T kuadrat per V pangkat min V plus 1 per 2, di mana min tak hingga kurang dari T kurang dari tak hingga. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan raja bebas V.
Selanjutnya kita ke teorema 7, yaitu jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan min mu dan varian sigma kuadrat, maka T sama dengan X bar min mu per S per akar N, mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N min 1. Untuk membuktikan teorema 10 ini, kita perlu perhatikan teorema 8 dan teorema 2 pada pembahasan sebelumnya. Sehingga kita akan mengetahui X bar dan S kuadrat independen, Y sama dengan N-1 dikali S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi C square dengan derajat bebas N-1, Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variasi 1. Sehingga kita akan substitusikan ke teorema 9, yaitu T sama dengan Z per akar Y per V. Sehingga kita akan menghasilkan T sama dengan X bar min mu per sigma per akar N dibagi akar dari N min 1 kali S kuadrat per sigma kuadrat per N min 1 sama dengan X bar min mu per sigma per akar N dibagi akar S kuadrat per sigma kuadrat. Sehingga kita akan menghasilkan nilai akhir, yaitu X bar min mu per S per akar N berdistribusi T dengan derajat bebas N min 1. Dengan demikian, teorema 10 terbukti. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu distribusi F. Di mana distribusi F merupakan distribusi sampling yang punya peranan penting dalam proses inferensi, berkaitan dengan distribusi normal, distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak berdistribusi C square, masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, dan dikenal sebagai distribusi rasio dua varian. Dalam pembahasan distribusi F terdapat beberapa teorema, yaitu seperti teorema 11, yaitu jika U dan V variabel acak independen berdistribusi C square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 per V per V2, mempunyai PDF GV sama dengan gamma dari V1 plus V2 per 2 per gamma dari V1 per 2 dikali gamma dari V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 plus V1 per V2 dikali F pangkat min V1 plus V2 per 2 untuk F lebih besar dari 0 dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Berdasarkan independensi, join PDF dari U dan V, yaitu V U, V sama dengan 1 per 2 pangkat V1 plus 2 per 2 dikalikan gamma dari V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali U pangkat V1 per 2 min 1 dikali V pangkat V2 per 2 min 1 dikali E pangkat min U plus V per 2 untuk U dan V sama dengan 0 untuk V dan U lainnya. Selanjutnya kita gunakan teknik transformasi variabel dengan transformasi V sama dengan U per V1 per V plus V2, didapatkan U sama dengan V1 per V2 V kali F, dan turunannya adalah DU per DF sama dengan V1 per V2 kali F. Dengan demikian diperoleh fungsi kepadatan peluang untuk V dan V sebagai G V, V
sama dengan V1 per V2 pangkat V1 per 2 per 2 pangkat V1 plus V2 per 2 dikali gamma dari V1 per 2 dikali gamma dari V2 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali V pangkat V1 per 2 plus V1 per 2 min 1 dikali E pangkat min V per 2 dikali F1 per F2 kali F plus 1 untuk V dan F sama dengan 0 untuk V dan F lainnya. Selanjutnya kita integralkan terhadap V dengan mensubstitusikan W sama dengan V per 2 dikali V1 per V2 kali V kali F plus 1 sehingga kita akan menghasilkan GF sama dengan gamma dari V1 per V2 per 2 dibagi gamma dari V1 per 2 kali gamma dari V2 per 2 dikali V1 plus dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 plus V1 per 2 per V2 kali F pangkat min 1 per 2 dari V1 plus V2 untuk F lebih dari 0 dan GF sama dengan 0 lainnya. Selanjutnya kita ke teorema 7, yaitu jika X bar dan S kuadrat adalah min dan varian suatu sampel acak berukuran N. Dalam pembahasan kali ini, yaitu order statistik, ada teorema 13, yaitu jika Y1 order statistik dari sampel acak X1, X2 sampai dengan Xn, maka fungsi kepekatan peluang bersama dari Y1, Y2 sampai Yn adalah G Y1 Y2 sampai Yn sama dengan N faktorial dikali fungsi Y1 sampai dengan fungsi Yn untuk untuk A kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari sampai dengan kurang dari Yn kurang dari B dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya kita ke pembuktiannya. Untuk mempermudah pembuktian, misalkan N sama dengan 3. Fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, X3 adalah fungsi X1, X2, X3 sama dengan fungsi X1 dikali fungsi X2 dan dikali fungsi X3. Selanjutnya kita misalkan A yaitu ruang sampel X1, X2, X3. A merupakan gabungan semua himpunan urutan XI yang mungkin, ya seperti pada slide. Untuk masing-masing himpunan kita transformasikan ke ruang sampel Y1, Y2, Y3, yaitu B sama dengan Y1, Y2, Y3 di mana A kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari Y3 dan kurang dari B. Selanjutnya kita transformasikan variabel untuk semua urutan yang mungkin. Misalkan A1 yaitu X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y2, X3 sama dengan Y3 dengan Jacobian sehingga menghasilkan 1. Untuk A2 X1 sama dengan Y2, X2 sama dengan Y1, X3 sama dengan Y3. Untuk Jacobiannya yaitu menghasilkan min 1. Kita lakukan seperti itu seterusnya sampai dengan A6. Sehingga kita akan memperoleh PDF bersama Y1, Y2, Y3 adalah G, Y1, Y2, Y3 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Fungsi Y1, Y2, Y3 dikalikan dengan Jacobian 1. Selanjutnya kita bisa tulis juga sigma I sama dengan 1 sampai dengan 6. Fungsi Y1 dikali fungsi Y2 dikali fungsi Y3 dikalikan Jacobian 1
Selanjutnya kita jabarkan sama dengan fungsi Y1 dikalikan fungsi Y2 dikalikan fungsi Y3 dikalikan Jacobian 1 ditambah dengan fungsi Y2 dikalikan fungsi Y2 Y3 dikalikan Jacobian 2 ditambah begitu seterusnya sampai dengan nanti fungsi Y1 dikalikan fungsi Y2 dikalikan fungsi Y3 sama dikali Jacobian ke-6. Selanjutnya kita masukkan nilai Jacobiannya sehingga akan menghasilkan fungsi Y1 fungsi Y2 kali fungsi Y3 dikalikan 1 ditambah fungsi Y1 dikali fungsi Y2 dikali fungsi Y3 dikalikan 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan pada akhirnya kita akan menghasilkan yaitu 6 kali fungsi Y1 dikali fungsi Y2 dikali fungsi Y3, atau bisa kita tuliskan 3 faktorial dikali fungsi Y1 kali fungsi Y2 dan fungsi Y3. Selanjutnya kita ke pembuktiannya. Untuk mempermudah pembuktian, misalkan N sama dengan 3. Fungsi kepekatan peluang bersama dari X1, X2, X3 adalah fungsi X1, X2, X3 sama dengan fungsi X1 dikali fungsi X2. Buktikan PDF marginal dari YK adalah GYYK N faktorial per K min 1 faktorial dikali N min K faktorial dikali FYK pangkat K min 1 dikali 1 min FYK pangkat N min K dikali FYK untuk A kurang dari YK kurang dari B dan 0 untuk yang lain. Untuk pembuktiannya dapat dilihat dari PDF marginal Y1 dan PDF marginal YN. Perlu diingat, jika X variabel acak dengan PDF fx untuk A kurang dari X kurang dari B dan 0 untuk yang lain, maka fungsi distribusi dari X adalah fx sama dengan Px kurang dari sama dengan X, di mana 0 untuk X kurang dari sama dengan A, integral A sampai dengan X Fw dw untuk A kurang dari X kurang dari B, dan 1 untuk X lebih dari sama dengan B. Sehingga untuk dfx per dx sama dengan fx, dx nya kita naikkan jadinya dfx sama dengan fx dx. Dan karena ini kita mencari peluang, maka 1 min fx sama dengan fb min fx. Kita substitusikan, maka akan menghasilkan integral A sampai B fw dw dikurangi integral A sampai X fw dw. Itu berdasarkan sifat integral. Jadi kita akan menghasilkan integral X sampai dengan B Fw dw. Selanjutnya, untuk mengetahui PDF marginal dari YK, kita perlu mengetahui PDF marginal YN, yaitu jika diketahui join PDF-nya G Y1 Y2 sampai YN sama dengan N faktorial kali FY1 sampai FYN untuk A kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari sampai dengan kurang dari YN kurang dari B dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya kita masukkan ke rumus untuk PDF marginal YN, yaitu GN YN sama dengan integral YN min 1 sampai dengan integral Y3 integral Y2 integral Y1 N faktorial dikali FY1 kali FY2 sampai dengan kali FYN DY1 DY2 sampai dengan DYN min 1, dimana kita evaluasi akan menjadi dengan integral A sampai dengan YN sampai dengan integral A
sampai dengan Y2 N faktorial dikali FY1 dikali FY2 sampai dengan dikali FYN DY1 DY2 sampai dengan DYN-1, sehingga kita akan menghasilkan integral A sampai dengan YN dikali integral sampai dengan integral A sampai Y3 N faktorial. Untuk integral A sampai dengan Y2 nya kita masukkan. Kita perlu ingat untuk rumus integral integral A sampai dengan Y2 kali FY1 DY1 itu sama dengan FY2. Kita bisa lihat dari rumusnya di atas ya, ya. Selanjutnya akan dikalikan FY2 sampai dengan FYN dikali DY2 sampai DYN-1, sehingga kita akan menghasilkan nilai akhir yaitu integral A sampai YN dikali sampai dengan integral A sampai Y3 N faktorial F dikali FY2 kali FY2 kali sampai dengan kali FYN DY2 sampai dengan DYN-1. Karena integral A sampai dengan Y3 FY2 kali FY2 DY2 sama dengan integral A sampai dengan Y3 FY2 DFY2. Kenapa bisa begitu? Karena kita lihat pemisalannya itu jadi FY2 sama dengan DFY2 per DY2. Jadi kita ubah sehingga akan menyederhanakan rumusnya, sehingga kita turunkan menjadi FY2 pangkat 2 per 2 karena diintegralkan, maka kita substitusikan Y3 dan A, sehingga kita akan menghasilkan FY3 pangkat 2 per 2. Maka GN YN untuk sama dengan integral A sampai YN sampai dengan integral A sampai Y4 N faktorial dikalikan FY3 pangkat 2 per 2 FY3 dikali sampai dengan FYN DY3 sampai dengan DYN-1. Karena integral A sampai dengan Y4 FY3 pangkat 2 per 2 kali FY3 DY3 sama dengan kita evaluasi, maka akan menghasilkan FY3 pangkat 3 per 2 kali 3 untuk integral Y3 dan A, maka kita akan menghasilkan FY4 pangkat 3 per 3 faktorial. Maka GN YN sama dengan integral A sampai dengan YN sampai dengan integral A sampai Y5 N faktorial FY4 pangkat 3 per 3 faktorial FY4 sampai dengan FYN DY4 sampai dengan DYN-1, dan seterusnya dilakukan sampai dengan integral terhadap YN-1, sehingga kita akan memperoleh GN YN N faktorial FYN pangkat N-1 per N-1 faktorial kali FYN, atau bisa kita tulis juga N FYN pangkat N-1 FYN untuk A kurang dari YN kurang dari B. Setelah kita selesai untuk marginal YN, kita akan mencari PDF marginal Y1 jika diketahui join PDF GY1 Y2 sampai YN sama dengan N faktorial FY1 sampai dengan FYN untuk A kurang dari Y1 kurang dari Y2 kurang dari sampai dengan kurang dari YN kurang dari B, dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya kita evaluasi PDF marginal Y1 seperti rumus sebelumnya, yaitu G1 Y1 untuk integral
Y2 integral sampai dengan integral yn-2 integral yn-1 dikali yn n faktorial fy1 kali fy2 dikalikan sampai dengan fyn dyn kali dyn-1 sampai dengan dy2, sehingga kita akan menghasilkan integral y1 sampai dengan b sampai dengan integral yn-1 sampai dengan b n faktorial fy1 kali fy2 sampai dengan kali fyn dyn1 dyn-1 sampai dy2. Karena integral yn-1 sampai b fyn dyn dengan menggunakan sifat 1 min fx sama dengan integral x sampai b fy dw, maka akan menghasilkan 1 min fyn-1. Maka g1 y1 sama dengan integral y1 sampai dengan b sampai dengan integral yn-2 sampai dengan b n faktorial fy1 kali fy2 sampai dengan kali fyn-1 dikali 1 min fyn-1 dyn-1 sampai dengan dy2. Karena integral yn-2 sampai dengan b 1 min f yn-1 kali fyn-1 dyn-1, dengan kita perlu ingat untuk rumus d 1 min f yn-1 yaitu sama dengan min f yn-1 dyn-1, sehingga kita akan menghasilkan integral yn-2 sampai dengan b min kali 1 min f yn-1 d 1 min f yn-1. Selanjutnya kita evaluasi integralnya sehingga akan menghasilkan min 1 min f yn-1 kuadrat per 2 dikalikan b dikurangi 1 min f yn-1 kuadrat per 2 kali yn-2, sehingga kita akan menghasilkan 1 min f yn-2 kuadrat per 2. Maka g1 y1 sama dengan integral y1 sampai dengan b sampai dengan integral yn-3 sampai dengan b n faktorial fy1 kali fy2 sampai dengan fyn-2 kali 1 min fyn-2 kuadrat per 2 dyn-2 sampai dy2, dan seterusnya dengan menggunakan rumus tadi sampai dengan integral terhadap y2, sehingga g1 y1 sama dengan n faktorial dikali 1 min fy1 pangkat n-1 per n-1 faktorial kali fy1. Selanjutnya kita hilangkan untuk n-1 faktorial dan n faktorialnya, sehingga akan menghasilkan n kali 1 min fy1 pangkat n-1 dikali fy1 untuk a kurang dari 1 kurang dari b. Sehingga dari rumus PDF marginal yn dan y1 tadi, maka kita akan memperoleh PDF marginal YK, yaitu GK YK sama dengan integral YK-1 sampai dengan integral YK plus Y1 kali integral YK plus 1 sampai dengan integral YN n faktorial FY1 sampai dengan FYK-1 kali FYK kali FYK plus 1 sampai dengan FYN DYN sampai dengan DYK plus 1 DY1 sampai dengan DYK-1, yang artinya integral A sampai dengan YK sampai dengan integral A sampai Y2 kali integral YK sampai dengan B sampai dengan integral YN-1 sampai B n faktorial FY1 dikalikan sampai dengan FYK-1 kali FYK
kali FYK plus 1 sampai dengan dikalikan FYN, DYN sampai dengan DYK plus 1, DY1 sampai dengan DYK min 1. Ya, selanjutnya kita masukkan untuk integralnya. Jadi akan menghasilkan integral A sampai dengan YK sampai dengan integral A sampai dengan Y2 N faktorial FY1 sampai dengan FYK min 1 dikalikan integral YK sampai dengan B sampai dengan integral YN min 1 sampai dengan B FYK kali FYK plus 1 sampai dengan FYN DYN sampai dengan DYK plus 1 kali DY1 sampai dengan DYK min 1. Perlu kita ingat, yaitu jika K maksimum maka rumusnya GK-YK sama dengan N faktorial kali FYK pangkat K min 1 per K min 1 faktorial kali FYK. Dan jika K minimum maka rumusnya GK-YK sama dengan N faktorial 1 min FYK pangkat N min K per N min K faktorial kali FYK. Selanjutnya jika kita substitusikan ke rumus yang sebelumnya maka akan menghasilkan GK-YK integral YK min 1 sampai dengan integral Y1 N faktorial FY1 sampai dengan FYK min 1 dimana dikali integral YK plus 1 sampai dengan integral YN FYK kali FYK plus 1 sampai dengan FYN DYN sampai dengan DYK plus 1 kali DY1 sampai dengan DYK min 1 yang artinya untuk integral A sampai dengan YK dikali integral A sampai Y2 N faktorial FY1 kali sampai dengan FYK min 1, dimana untuk integral dikalikan integral YK sampai dengan B sampai dengan integral YN min 1 sampai B FYK kali FYK plus 1 sampai dengan FYN DYN sampai dengan DYK plus 1 dikalikan DY1 sampai dengan DYK plus 1. Selanjutnya kita bisa tahu itu adalah nilai K minimum, maka kita akan masukkan ke rumus sebelumnya. Jadi akan menghasilkan integral A sampai dengan YK sampai dengan integral A sampai Y2 N faktorial FY1 sampai dengan FYK min 1 FYK dikalikan 1 min FYK pangkat N min K per N min K faktorial DY1 sampai dengan DYK min 1. Untuk K minimumnya tadi kita akan alihkan ke sebelah kiri, akan menghasilkan 1 min FYK pangkat N min K per N min K faktorial kalikan integral A sampai YK sampai dengan integral A sampai Y2 N faktorial FY1 sampai dengan FYK min 1 FYK DY1 sampai dengan DYK min 1. Selanjutnya kita bisa lihat di sana itu sudah ada rumus dari untuk K maksimum, sehingga kita akan evaluasi. Jadi 1 min FYK pangkat N min K per N min K faktorial dikalikan N faktorial kali FYK pangkat K min 1 per K min 1 faktorial kali FYK. Jadi untuk GK-YK sama dengan N faktorial per K min 1 faktorial kali N min K faktorial dikalikan FYK pangkat K min 1 dikalikan 1 min FYK pangkat N min K dikalikan FYK. Agar lebih pahamnya, mari kita lihat contohnya. Diketahui Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 dan kurang dari Y4 merupakan order statistik dari suatu sampel acak berukuran 4 yang berasal suatu distribusi dengan PDF
fx sama dengan 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan 0 untuk yang lain. Tentukan fungsi densitas peluang marginal dari Y3 dan tentukan P peluang Y3 lebih dari setengah. Untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan X1, X2, X3, X4 sampel acak berukuran 4 dengan PDF fx 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan 0 untuk yang lain. Pertama ditentukan fx-nya itu dengan integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Selanjutnya ditentukan fy3 sama dengan 2y3 untuk 0 kurang dari y3 kurang dari 1 dan fy3 sama dengan y3 kuadrat. Selanjutnya kita ke pembuktiannya. Untuk mempermudah pembuktian, misalkan n sama dengan 3. Fungsi kepekatan peluang bersama dari x1, x2, x3 adalah fungsi x1, x2, x3 sama dengan fungsi x1 dikali fungsi x2 dan dikali fungsi x3. Jadi, PDF marginal dari Y3 dapat dituliskan G3Y3 sama dengan 24 dikali Y3 pangkat 5 min Y3 pangkat 7 untuk 0 kurang dari Y3 kurang dari 1 dan 0 untuk yang lain. Selanjutnya, berdasarkan fungsi densitas peluang yang diperoleh, dihitung peluang Y3 lebih dari setengah, yaitu P Y3 lebih dari setengah kita integralkan jadi integral setengah sampai dengan 1, 24 kali Y3 pangkat 5 kurang Y3 pangkat 7 DY3. Selanjutnya kita lakukan perhitungan seperti biasa, menghasilkan 4Y3 pangkat 6 min 3Y3 pangkat 8 dikalikan setengah sampai dengan 1 sehingga akan menghasilkan 243 per 256. Apabila kita ingin menentukan peluang Y1 kurang dari YJ, kita dapat menggunakan fungsi densitas peluang bersama dari dua statistik urutan Y1 kurang dari YJ yang mana merupakan fungsi densitas peluang marginal dari Y1 dan YJ. GI1, Y1, YJ yang dirumuskan sebagai berikut. GI1, GIJ, Y1, YI, YJ sama dengan N faktorial per I kurang 1 faktorial dikalikan J kurang I kurang 1 faktorial dikalikan N min J faktorial dikali FY1 pangkat I min 1 dikalikan FYI kurang FY dikali FYJ kurang FYI pangkat J min I min 1 dikalikan 1 min FYJ pangkat N min J dikali FYI kali FYJ untuk A kurang dari YI kurang dari YJ kurang dari B.
dan 0 untuk yang lain. Rumus ini berasal dari rumus sebelumnya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita misalkan X1, X2, X3, X4 sampel acak berukuran 4 dengan PDF fx 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan 0 untuk yang lain. Pertama ditentukan fx-nya itu dengan integral 2x dx sama dengan x pangkat 2 atau x kuadrat. Selanjutnya ditentukan fy3 sama dengan 2y3 untuk 0 kurang dari y3 kurang dari 1 dan fy3 sama dengan y3 kuadrat. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Lalu Jatmika Santriawan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.